saya berikan di penulisan ilmiah itu ya, di materi penulisan ilmiah. Nah ini saya sudah menyampaikan materi plagiarisme nggak sih? Belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Nah ini akan saya sampaikan materi ini. Tapi saya mau ngecek ini kalian dulu nih, apa tugas-tugasnya ini. Wahyu Dwi Tami, belum ada laporannya mana nih? Laporan bab 1, 2, 3-nya. Mau dipisah dulu filenya boleh, tapi lebih baik langsung digabungkan saja ya, file laporan proposalnya dan dibuat di dalam Word ya teman-teman ya, bukan di PPT ya, karena ini kan laporan ini ya, laporan proposal TA ya, laporan proposal TA. Jadi bikinnya di file Word ya, nanti mengikuti aturan penulisan ilmiah yang sudah saya berikan, lalu nanti template-nya akan menyusul ya. Pada umumnya template-nya ya ini ya, jadi pada umumnya seperti laporan ya, atau ketika kalian bikin artikel ya dengan ukuran font 12 ya, kemudian spasi 1,5, kemudian rata kiri rata kanannya mesti ada gitu ya, jangan hanya rata kiri saja. Nanti ada juga ukuran font untuk judul, subjudul dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana tata cara menuliskan tabel, gambar dan lain sebagainya nanti akan saya berikan ya. Tapi kalian bikin aja dulu ya untuk laporan untuk draft bab 1, bab 2 dan bab 3-nya. Untuk resume tetap dibuat ya teman-teman ya. Resume untuk setiap pertemuan, apalagi ketika saya menyampaikan materi, itu tetap dibuat. Ini Karen kenapa masih kerangka ya bab 2-nya ya? Apakah masih bingung menguraikan bab 2-nya? Yang lain langsung ke ini ya, langsung di Word gitu. Laporan saya, oke. Resumenya, resume setiap pertemuan juga akan dinilai ya, bagian dari penilaian juga itu akan dilihat resume sama tugas-tugas. Ini siapa punya Syahdila baru bab 1 ya. Nanti setelah saya menyampaikan semua materi ya, kita akan minggu depan akan bahas penulisan per bab ini ya. Kalau kalian masih bingung ya untuk bab 1, 2 dan 3-nya, masih bingung di mana, nanti kita bahas ya. Kemudian nanti kalau sudah sampai semua kira-kira misalnya 70% laporan proposal TA ini sudah terpenuhi, baru kita pelan-pelan membuat PPT-nya ya. Jadi sebenarnya laporan proposal TA ini ya, draft proposal TA ini akan terus kalian sempurnakan sampai dengan semester depan gitu ya. Tapi yang perlu dipenuhi saat ini adalah proposalnya gitu. Di awal-awal harus ada gambaran ya mengenai proyek yang Anda bawa gitu ya, seperti apa latar belakangnya, fenomenanya, metode desainnya secara umum ya. Kemudian seperti apa pembahasan kasus desainnya itu sendiri gitu ya. Lalu bagaimana studi bandingnya ya, apa yang kalian dapatkan dari situ ya. Nah, itu mesti dengan jelas terjabarkan atau diuraikan dengan baik gitu ya. Nah, kalian harus bisa melihat bahwa ini laporan bukan hanya memenuhi banyaknya
lembar di proposal itu saja ya memenuhi apa yang menjadi materi ya untuk penulisannya, tapi juga itu akan berguna untuk ini ya untuk desain proses desain kalian ya. Jadi ya untuk saat ini berkaca pada Studio 5 saja ya, bagaimana manfaat dari kalian mengetahui tentang kasus desain Anda sendiri ya, apa yang jadi permasalahannya, apa yang jadi potensinya dalam lingkup interior, kemudian bagaimana kita mereferensikan desain kita juga terhadap studi banding yang udah ada di sekeliling kita ya, sudah terwujud di sekeliling kita ya, seperti apa ya, bagaimana kita melihat masalah dan potensi pada studi banding juga ya, dan apa yang bisa kita ambil manfaat dari situ. Lalu kemudian pastinya di awal-awal kita sudah dari semua hal itu kita bisa mengangkat apa yang menjadi fenomena dan fenomena-fenomenanya serta isunya. Kemudian dari situ kita pastinya sudah mendapatkan ide atau gagasan mengenai desain kita. Nah, itu kita uraikan kembali dalam usaha kita juga untuk mensolusikan beberapa permasalahan yang kita temukan pada kasus desain kita gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita tentukan apa sih yang menjadi pendekatan desainnya dan sebagainya. Nah, dari pendekatan desain ini kita juga harus melihat seperti apa pendekatan desain ini diimplementasikan gitu ya pada lingkup interior. Nah, kita harus mencari contoh-contoh yang sesuai dengan pendekatan desain tersebut. Nah, kemudian dari itu baru kita berusaha menguraikan seperti apa sih implementasi desain pendekatan itu ya pada elemen-elemen interior yang ada. Ya sebatas itu aja sih sebenarnya proposal itu ya. Jadi pemahaman kita terhadap proyek kita sendiri, lalu bagaimana kita bisa melihat manfaat dan potensi dari studi banding dan studi preseden yang terkait dengan desain kita dan lain sebagainya gitu. Jadi semua hal yang kita kerjakan di sini harusnya bisa ada benang merahnya ya pada kegiatan studio studio 5 kalian sekarang gitu. Apalagi studio 5 sekarang sudah memasuki pastinya tahapan konsep dan layouting ya, konsep implementasi, dan kan sudah mulai mengembangkan gambar kerja itu sendiri kan pada minggu ini. Nah itu, jadi apa yang kalian sudah lakukan gitu, pengumpulan data, analisis, pengumpulan data lewat survei lapangan, literatur, lalu menganalisisnya, bisa mengidentifikasi segala hal, itu semuanya harus bisa ada benang merahnya sampai dengan pengembangan desain di Studio 5 dan nantinya lebih detail akan bisa kalian ambil manfaatnya untuk tugas akhir ya. Nah ini tolong pelan-pelan dibuat ya laporannya ya. Bab 1 ini rata-rata masih bab 1 semua nih ya. Kemudian resumenya juga nggak ada. Lalu saya kemarin kan minta juga ya tugas mengenai mencari teori ya. Teori-teori. Nah itu nanti berguna juga ya. Kalian nggak tahu lah, saya kasih buku Dekaching gitu ya, itu sebenarnya banyak ya teori standar dan prinsip desain itu semuanya ada di sana. Nah itu silahkan ada ini ya, dibaca bukunya ya, kemudian dipahami seperti apa nanti dalam proses desain Anda sendiri itu metode apa yang bisa saya ambil dari teori-teori itu gitu ya. Karena teori-teori itu nanti turunannya metode-metode gitu. Nah, saya kan minta waktu itu mana ya? Saya minta mencari teori-teori yang relevan dengan
interior design itu sendiri gitu ya. Nah ini apa teori-teori yang bukan. Kalau ini ya apa dengan studi banding maupun studi kasus ya yang bisa kalian lihat ini ini sebenarnya kalian sudah mengumpulkan semua ya. Nah ini bahas dari semua sisi elemen misalnya seperti ini untuk kasus-kasus Anda baik itu restoran, hotel dan lain sebagainya itu bahas dari segala sisi dan semua kalau bisa semua desainnya tuh terlihat ya dari layout. Nah, kemudian dan diikuti dengan penjelasan ruang-ruang di dalam layout tersebut. Nah ini yang saya minta yang kemarin ya untuk mencari teori-teori terkait dengan interior, lalu kemudian tentang bagaimana mendesain interior, lalu teori tentang konteks interior itu sendiri gitu. Nah ini berguna ketika kalian mendesain nanti dan menentukan pendekatan itu sendiri. Saya pendekatannya apa sih? Ya. Jadi ketika pun Anda mencari teori-teori pada pendekatan tertentu, silakan seluas-luasnya mencari teorinya, tapi ketika Anda implementasikan dalam desain, jangan sampai teori itu terlalu abstrak gitu ya, kita melihatnya ya, sehingga ketika kita implementasikan tuh nggak nyampe gitu ya. Jadi sesuaikan dengan sesuaikan dengan kebutuhan untuk mensolusikan desain Anda dan pengembangan desain itu sendiri. Nah, proses desainnya juga bisa kita ambil dari teori-teori ini, ya. Teori misalnya analogi, metafora, transformasi, lalu tentang pendekatan desain itu sendiri yang terkait dengan misalnya sustainable, budaya, perilaku dan lain sebagainya. Nah, ini cari teori ini sebanyak-banyaknya dan itu nanti ada uraiannya di pendekatan desain, ya. Selain teori-teori besar ini, Anda juga harus mencari contoh implementasi desainnya melalui studi preseden pada pendekatan yang Anda tentukan di awal gitu ya. Jadi kira-kira studi presidennya apa gitu ya. Kalau misalnya kasusnya sesuai dengan yang Anda dapatkan, kasusnya sama dengan kasus Anda, itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya berbeda dan Anda hanya melihat seperti apa implementasi desainnya saja, itu nggak masalah juga sebenarnya ya kan, karena kan walaupun proyek berbeda-beda, lingkup dan isi ruang interior itu kan sebenarnya hampir sama ya, walaupun yang membedakan adalah aktivitasnya seperti itu kan, itu sudah kita bahas di materi awal. Nah, Anda hanya memperhatikan bagaimana implementasi pada elemen-elemen ruangnya seperti itu untuk pendekatan tertentu yang bisa Anda lihat melalui studi preseden ya. Jadi harus dicari nanti studi preseden untuk pendekatan desain tertentu ya. Nah ini masih berlaku tugasnya dan ada nilainya ya. Kalau untuk dulu kan saya minta menjadi tugas kelompok ya. Nah sekarang menjadi tugas individu saja ya. Oke? Ini dicari ya. Nah selain itu ya, Anda juga bisa melihat referensi dari artikel-artikel ya. Nah, coba utamakan dulu artikel dosen ya. Seperti ini. Utamakan dulu artikel dosen. Ini Google Scholar-nya saya ya. Jadi Anda
tinggal ngetik Google Scholar, cari nama dosen, ataupun lewat ini. Kita di Prodi itu ada jurnal, namanya Jurnal Dialog ya. Nah, di situ kalian juga bisa melihat ya artikel-artikel yang sudah terbit dan mencari berdasarkan proyek dan pendekatan Anda gitu ya. Jadi nanti referensi artikel itu nanti bisa dikelompokkan ya menjadi dua, yaitu berdasarkan proyek. Misalnya ada yang membahas tentang apa nih, stasiun kereta api gitu ya, terkait dengan signage-nya. Ada yang membahas perpustakaan gitu ya, di sini artikelnya. Ada yang membahas tentang universitas atau kampus, ada yang membahas tentang masjid. Nah, ini lihat aja di sini ya. Walaupun dia karena ini kajian penelitian, pada artikel dia membahasnya spesifik pada elemen tertentu, tapi pengaruhnya pasti pada keseluruhan elemen ya, pada keseluruhan suasana ruangnya gitu. Ada yang membahas rumah sakit juga. Nah, ini coba dilihat ya di sini di jurnal Dialog ini. Nah, kalau misalnya mencari jurnal, cari jurnal yang punya ini ya, punya kriteria atau spesifikasi jurnal bereputasi ya. Jadi jurnal bereputasi berdasarkan dikti itu ada tingkatannya dari Sinta 1, 2, 3 sampai dengan 5. Nah, ini jurnal Dialog itu sudah Sinta 3. Jadi Sinta 1 itu paling tinggi. Ya, jadi Sinta 1 itu sudah mengarah ke jurnal dengan reputasi Scopus gitu ya, internasional itu reputasinya. Ataupun bahkan Anda bisa mencari jurnal-jurnal Scopus itu ya, sesuai dengan lingkup bidang ilmu interior maupun arsitektur ya. Nah, silakan dicari untuk proyek Anda maupun pendekatan desain yang Anda akan usung gitu. Nah, ini juga di sini banyak nama-nama dosen, silakan diklik juga ya. Jadi lebih baik Anda mengutip ya dari dosen-dosen. Nanti di di proposal TA itu harus ada daftar pustaka juga ya. Jadi daftar pustaka, jumlah daftar pustakanya di laporan kalian itu minimal 10 ya, atau lebih lah, minimal 15 lah. Lebih dari itu sangat diperbolehkan gitu. Karena kan dari yang saya jelaskan kemarin di materi penulisan ilmiah, sumber-sumber itu penting ya ketika Anda mengutip pada latar belakang, kajian literatur terutama, dan bab 3 ya mengenai studi banding ya. Misalnya kalau Anda telusuri lewat literatur. Nah, itu pasti ada sumbernya. Ya, hati-hati ya. Jadi jangan hanya sembarangan copy paste ya. Pasti ada sumbernya. Nah, itu sumber-sumber itu nanti dengan rapi dituliskan kembali dengan lengkap di daftar pustaka. Nah, Anda selain referensi penulisan itu, selain dari buku, dari surat kabar, misalnya dari majalah, nah bisa juga dari artikel-artikel penelitian seperti yang saya perlihatkan ini ya. Jadi ambil dari artikel-artikel dosen ya. Dosen selain mengajar juga pastinya harus menulis ya, karena bagian dari tridharma kegiatan dosen ya. Jadi mengajar, menulis, pengabdian masyarakat, itu semuanya adalah kegiatan dosen. Jadi ketika Anda konsultasi ke semua dosen ya, semua dosen itu pasti bisa menulis ya, karena mereka juga sudah tingkatan pendidikannya sudah strata 2 semua ya, sudah S2 semua ya, yang outputnya adalah tesis gitu atau kajian penelitian. Jadi ketika Anda mau konsultasi penulisan, silahkan, boleh ya. Dan banyak dosen yang sudah mengeluarkan artikel juga. Nah, ini tinggal dilihat saja ya,
di Google Scholar, Anda ketik Google Scholar, lalu ketik cari nama dosennya, atau lewat ini, lewat jurnal Dialog ini, atau lewat jurnal-jurnal yang bereputasi yang saya bilang tadi ya. Nah itu banyak juga, silakan. Oke, jadi selain teori-teori tadi ya yang saya minta untuk dicari, Anda juga harus mereferensikan diri dari artikel-artikel penelitian seperti ini ya. Jadi nanti daftar pustakanya minimal 15 lah sampai 20 ya. Jangan daftar pustaka itu hanya dipenuhi dari sumber-sumber internet atau blogspot yang tidak jelas. Jadi Anda harus mencari dari artikel-artikel penelitian seperti ini. Oke. Ini dialog ya, jurnalnya Prodi. Nah, ini jurnalnya produk dan interior, jadi gabung ya. Produk dan interior. Oke. Kemudian mencari teori-teori juga jangan hanya terbatas pada misalnya lingkup interior desain saja. Kan kita kan bagian dari bangunan ya. Dan bangunan itu juga bidang ilmunya ada yang lain lagi, misalnya arsitektur. Nah, silakan mencari teori-teori dari arsitektur ya. Jadi tidak ada apa ya istilahnya ya, tidak ada apa dari sekarang tuh kita sudah membagi-bagi gitu ya. Kalau saya interior ya interior saja. Jadi kita sudah membatasi diri dari bidang ilmu yang lain. Padahal kita kan kompleksitas dari bidang ilmu kita itu cukup tinggi ya, dan kita pastinya hubungan kita dengan bidang ilmu lain itu sangat erat gitu ya, misalnya seperti arsitektur itu sendiri, lalu sipil, MIT, utilitas dan lain sebagainya. Karena di dalam materi perkuliahan kalian kan dari semester 1 sampai sekarang Anda mempelajari bagian-bagian dari itu semua, walaupun tidak spesifik ya, tapi Anda mengenali, Anda tahu ya. Nah, supaya nanti interior itu nggak hanya dibilang ilmu yang misalnya ya hanya kompetensinya tuh hanya sebagian saja. Nah, kita juga harus mendalami seperti apa konstruksi, seperti apa utilitas, seperti apa mekanikal, elektrikal dan lain sebagainya, sehingga kita tahu ketika kita mewujudkan suatu desain yang berbeda, yang unik, itu kita tahu dasarnya, dasar perwujudannya, dasar konstruksinya, dasar bentuknya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya secara visual dekorasi saja gitu ya, kan itu inti dari interior ya. Kalian juga dapat materi dulu tuh materi tentang konstruksi bangunan sederhana ya, 2 lantai. Dan semuanya itu kan cukup untuk membuat dasar Anda bisa mewujudkan konstruksi apapun itu, dari mebel sampai dengan konstruksi di dalam elemen interior yang dengan material-material yang dengan karakternya masing-masing. Nah itu kan harus kita pelajari lagi ya. Jadi menjadi dasar kita dalam mengembangkan TA atau desain yang lebih lebih kreatif, lebih punya inovasi dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi kita belajar lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kemudian teori-teorinya diperbanyak lagi ya, dan referensi dari artikel ilmiah yang saya jelaskan tadi. Ada pertanyaan nggak sampai sini kira-kira? Ibu mau bertanya, Bu. Ya, silahkan Galuh. Kalau misalkan kemarin dari kelompok coworking itu udah mengerjakan yang ini, tugas referensi ini udah dikumpulin, itu berarti tetap ngerjain yang individu juga atau nggak usah, Bu? Oh, kalau sudah dikumpulin nggak apa-apa ya. Nanti kan berarti nanti
di setiap foldernya itu ada tugas ini ya, Iya, Bu, ada. atau nanti atas nama siapa aja yang mengerjakan, nanti kan dituliskan walaupun di misalnya di foldernya Galuh gitu, nanti saya lihat siapa saja yang mengerjakan tugas-tugas ini, nanti pastinya kan semuanya seimbang ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya ya. Iya, Nanti nilainya akan ini ya, akan saya berikan gitu. Oke, kalau sudah ada dari, kan udah dari kemarin ya tugas ini ya. Nah, kalau sudah dibuat dalam kelompok ya, oke. Nah, ini jadi dasar kalian ya, bukan hanya bukan hanya penugasan saja ya. Ini berguna, bermanfaat untuk kalian ketika mendesain, mengetahui tentang teori-teori atau pendekatan tertentu. Nah, ini nanti bisa Anda uraikan lebih detail pada pendekatan Anda ya untuk teori-teorinya. Kalau sudah dibuat lebih baik lagi ya, dalam kelompok juga nggak masalah. Kalau misalnya nanti untuk individu kalian mau menambah teori lagi, itu juga nggak apa-apa berdasarkan pendekatan kalian yang spesifik ya, itu juga nggak apa-apa, silakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Itu juga ya untuk artikel-artikel ini juga silakan dikumpulkan ya dari artikel-artikel dosen ini ya, sesuai dengan proyek dan pendekatan Anda, pastinya banyak ya. Nah, ini coba dilihat, ini juga ada teman-teman saya yang lain dari kampus lain, jadi coba dilihat ya, dari jurnal dialog atau jurnal apapun yang bereputasi dengan ini ya, bereputasi Sinta 1, 2, 3 gitu, itu sudah bagus jurnalnya berarti. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya. Nah, oke, saya mau nyampain ini ya, materi ini. Ini materi terakhir, selanjutnya nanti kita bahas penulisan ya, karena saya lihat penulisannya masih bingung mengikuti panduan yang saya berikan ya. Belum ada waktu untuk menuliskannya gitu ya. Nah, itu coba dikejar karena penilaian penilaian seminar ini ya dari output itu tadi ya, laporan proposal TA ya, beserta nanti beberapa tugas yang tadi saya minta gitu ya, mengenai teori dan artikel-artikel yang nantinya berguna untuk sumber referensi kalian di laporan tersebut, beserta nanti PPT-nya ya. Sebenarnya itu nanti jadi modal kalian untuk melangkah lebih jauh kegiatan TA di semester depan ya. Jadi ini bukannya nggak ada manfaatnya ya, tapi itu jadi penilaian yang utama ya, proposal TA tersebut. Jadi proposal TA itu cukup hanya sampai bab 3 saja ya, walaupun nanti misalnya di bagian bab 3 itu kan ada ini ya, ini panduannya, ini tetap dibaca ya panduannya. Kalau misalnya masih bingung, ayo kita diskusikan. Sampai bab 3 itu kalian sebenarnya sudah bisa menuliskan, karena data-datanya pasti sampai dengan minggu ke-9 ini sudah terkumpul lah semuanya ya, walaupun mungkin sekitaran 60-70% ya, dan itu nggak masalah ya. Nanti pada akhirnya sampai dengan semester depan ketika Anda sudah dapat pembimbing TA, laporan proposal TA ini pasti akan terus disempurnakan ya. Tapi nggak, paling tidak pada akhir tahun ini sudah kelihatan Anda akan menuju kemana gitu ya, baik dari proyek yang akan Anda ambil, serta arah desain Anda akan kemana. Nah, pada bab 3 ini ya, subbab 3.4 ini misalnya Anda ini kan pasti di Studio 5 akan Anda buat ya, tapi nanti untuk TA dan Studio 5 pasti ada perbedaan di kompleksitas desainnya ya, dari luasan, kapasitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk subbab ini misalnya Anda belum yakin untuk
untuk menuliskannya di proposal TA sebenarnya tidak masalah ya. Jadi penulisan bab 3 cukup hanya sampai dengan deskripsi project saja gitu ya. Sampai sini uraian tentang deskripsi project dari berbagai hal ya, berbagai aspeknya. Nah, cukup sampai di sini. Kalau misalnya belum sampai dengan programming juga nggak masalah. Bab 4, bab 5 itu akan Anda bahas nanti di tugas akhir seperti itu. Oke, jadi tolong diusahakan ya untuk penulisan ininya ya, penulisan bab 1, bab 2, bab 1 yang pastinya banyak dengan apa? Dengan sumber-sumber dan referensi ya, jangan lupa ya. Lalu bab 2 serta bab 3 ini. Bab 1, 2 dan 3 itu masih pastinya masih banyak sumber-sumber yang bisa kalian tuliskan di situ ya. Nah, hati-hati dengan ininya ya, dengan penulisan sumbernya ataupun dengan ini ya, dengan copy paste-nya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu, nah itu nanti akan saya sampaikan di materi ini, plagiarisme. Sebenarnya di penulisan ilmiah kan sudah disampaikan juga ya. Oke, ini saya sampaikan dulu ya, karena ini mungkin materi terakhir ya. Penulisan ilmiah sudah, plagiarisme ini akan saya sampaikan dulu. Panduan sudah, metode desain sudah, semua materi sudah ya. Nah, jadi nanti tinggal kita menuliskan semuanya itu ya terkait dengan project dan apapun itu di proposal TA ya. Jadi minggu depan akan kita bahas itu. Nah, kita bahas dulu plagiarisme ya, karena ini penting, karena nanti di akhir kita mengumpulkan proposal TA itu, saya akan minta kalian juga untuk melakukan cek plagiarisme ya pada proposal kalian, dan itu kalian bisa dapatkan lewat program atau aplikasi Turnitin atau Authenticated ya, yang bisa Anda dapatkan di Google, dan itu gratis mungkin ya untuk beberapa halaman atau sampai dengan berapa halaman itu ya, mungkin masih gratis sampai dengan berapa kata atau kata ya, biasanya menghitungnya berdasarkan banyaknya kata. Nah, itu Anda cek plagiarismenya, dan cek plagiarisme itu harus sesuai dengan kriteria, misalnya jangan sampai misalnya teridentifikasi bahwa similarity-nya itu ada yang sampai 50 sampai atau 100% gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi maksimalnya nanti untuk proposal kalian itu yang bisa ditolerir adalah 20% ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai 50% juga ataupun bahkan sampai dengan 100% ya. Ke 100% bisa dibayangkan bahwa proposal Anda itu ya dari mungkin proposal orang lain atau dari TA orang lain ya. Nah, nanti cek plagiarisme ini jadi akan melihat hal itu ya, sejauh mana Anda bisa mengolah tulisan kalian, lalu meminimalisir copy paste yang memang kelihatan jelas Anda meniru kalimat atau pola kalimatnya dan lain sebagainya ya. Nah, untuk menghindari itu, nah kita belajar tentang plagiarisme ini ya. Nah, oke, plagiarisme itu apa? Nah, plagiarisme itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai ya dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ya, mengutip sebagian atau seluruh karya. Nah, ini dibolin ya, mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain ya,
tanpa menyatakan sumber secara tepat. Nah, itu sebenarnya ya, perbuatan itu yang dinamakan plagiat atau plagiarisme ya. Jadi kita mengutip sebagian aja tidak bisa, atau bahkan satu kalimat dalam suatu tulisan ya, atau bahkan seluruh karya atau paragrafnya atau halamannya, bahkan satu buku itu kita kutip tanpa mencantumkan sumber. Nah, mencantumkan sumber itu juga ada aturannya ya. Jadi kita mencantumkan sumber bukan hanya ketika kita menuliskan daftar pustaka gitu ya. Di akhir bahwa sumber semua tulisan kita itu dari satu sumber malah. Nah, itu bahaya sekali ya. Nah, itu jadi nanti untuk aturan penulisan sumbernya akan kita jelaskan. Sebagian sudah dijelaskan di materi penulisan ilmiah ya, dan itu semuanya akan diulang-ulang lagi beberapa hal. Kemudian ada istilah autoplagiarisme, yaitu mengutip atau menulis ulang sebagian atau seluruh tulisan karya sendiri yang sudah dipublikasi ya, tanpa menuliskan sumbernya juga. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah menulis artikel gitu ya, atau buku bahkan dan lain sebagainya. Nah, karena Anda anggap tulisan itu tulisan Anda sendiri, Anda kutip lagi pada tulisan Anda yang lainnya ya. Nah, itu tidak boleh, karena apalagi kalau tulisan Anda sebelumnya itu sudah terpublikasi gitu ya. Nah, itu ada aturannya. Walaupun itu tulisan kita sendiri ya dan sudah dipublikasi, nah itu harus tetap dicantumkan sumbernya ya, dari penulisan apa sih, yang membahas apa ya, kemudian Anda menuliskannya dengan siapa, lalu di tahun berapa dipublikasikan. Nah, itu harus dicantumkan semua sumbernya dengan jelas seperti itu. Nah, itu tulisan sendiri yang dikutip juga itu harus hati-hati ya, karena itu pernah dipublikasikan ya, dan kita harus mengikuti aturan sesuai dengan standar bagaimana untuk menghindari plagiarisme ini. Nah, ini asal kata plagiarisme sudah jelas-jelas artinya itu mengandung arti menculik gitu ya, atau kalau orangnya itu plagiarius ya, penculik gitu ya. Jadi udah ada kata-kata dasar yang memang tidak pantas ya untuk kondisi atau untuk kegiatan akademik yang sedang kita lakukan saat ini, misalnya apalagi dalam menuliskan proposal, skripsi atau tesis dan lain sebagainya itu. Nah, ini kegiatan sederhana dari plagiat itu ya, plagiarisme ya. Jadi tinggal melakukan copy dan paste gitu ya, paste. Jadi sesederhana ini sebenarnya ya, tapi apalagi ketika Anda menganggap misalnya, oh ini ada beberapa bagian dari literatur mengenai proyek saya gitu yang relevan nih, dari definisi, klasifikasi, misalnya standarisasi, ini ada beberapa halaman ini kayaknya cocok nih saya pindahkan ke proposal saya. Nah, itu tinggal gampang kan, dipilih semua lalu di copy dan paste gitu ya. Anda tanpa mencantumkan sumber ya. Nah, ini kan nah, kita juga misalnya mengutip tulisan orang juga ada proporsinya ya, nggak boleh semuanya gitu ya. Dan kalau nggak boleh semua, misalnya sampai berhalaman-halaman dan Anda tinggal menyebutkan sumbernya di akhir halaman berapa gitu ya. Misalnya Anda mengutip 10 halaman, Anda menyatakan sumbernya semuanya dari pernyataan orang, jadi tidak ada diselingi dengan argumen Anda gitu. Jadi Anda menerima saja pendapat orang itu ya, apalagi mengenai standarisasi tertentu Anda menganggap bahwa itu sudah
jadi standar dan baku dan diterima oleh semua orang. Nah, itu juga bahaya gitu ya. Nah, hati-hati terhadap kegiatan ini ya, jadi jangan dibiasakan. Oke, nah jenis plagiarisme ini tidak hanya terbatas pada penulisan ya, jadi kita mencuri misalnya ide atau gagasan orang, tapi itu yang tanpa dipublikasikan sebenarnya itu belum ada dasarnya ya. Misalnya kita hanya ngomong saja ya, ide saya seperti ini loh. Nah, Anda curi ide teman Anda itu, sebenarnya itu kalau belum terpublikasikan, belum ada dasar hukumnya gitu ya. Belum ada dasar hukum, belum ada bukti bahwa itu sudah dipublikasikan ya, kemudian bukti kepemilikan lewat haki dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja Anda ini kan, tapi sebenarnya tidak hanya dalam tulisan, tapi apa yang misalnya disampaikan di berita gitu ya, di TV dan lain sebagainya. Nah, Anda mengutip ide-ide atau gagasan orang tersebut, sebenarnya itu secara etika, secara moral tuh harus dicantumkan sumbernya, ya, ide dan gagasan orang, walaupun belum dipublikasikan ya. Kemudian pastinya sudah dipublikasikan mungkin kalau secara ilmiah dari beberapa tulisannya, lalu disimpulkannya menjadi ide gagasan baru dan bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian plagiarisme ini juga berlaku pada bidang desain ya, seni budaya dan lain sebagainya. Misalnya untuk desain sendiri ya, desain orang gitu ya, misalnya desain dari TA ya, desain dari tempat kerja kalian, misalnya kerja praktek yang kalian sudah pernah lakukan. Nah, itu misalnya Anda meminjam gambar kerja gitu ya untuk Anda olah kembali pada TA. Nah, itu juga hati-hati ya, kalian lihat ya sejauh mana batasan ataupun lingkup atau elemen-elemen yang bisa Anda pertahankan dan Anda bisa rubah. Nah, itu dalam proses Anda merancang kembali gambar kerja yang Anda peroleh itu harus dilihat, dianalisis sejauh apa gambar kerja itu misalnya bisa saya pertahankan gitu. Nah, apa yang bisa saya rubah ya di dalam lingkup desain interior. Nah, itu banyak konsultasi dengan dosen studionya ya, supaya untuk menghindari plagiat ini sendiri ya. Nah, itu sudah banyak kasusnya ya, dan jangan sampai terjadi pada kalian gitu ya untuk plagiat desain ya. Kita menganggap oh ini kan saya sudah mendapatkan izin dari tempat kerja saya, jadi saya berhak misalnya menganggap ini desain saya. Nah, hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Nanti di akhir TA ya, ketika Anda menjalani TA di semester depan, Anda diwajibkan juga untuk mengeluarkan artikel ya, artikel dari buku TA ini. Nah, kalau Anda mempertahankan desain-desain yang bukan desain Anda dan lalu Anda publish di artikelnya gitu ya, di artikel lewat library nanti ya. Nah, itu akan ketahuan oleh orang yang punya desain tersebut gitu ya, dan itu akan menjadi ya, yang punya desain itu pasti bisa komplain ya, kenapa ini dianggap desain hasil TA Anda dan lain sebagainya. Nah, makanya sebenarnya untuk tugas akhir dan studio 5 itu tuntutan untuk menghasilkan desain yang punya kebaruan atau punya inovasi itu menjadi yang utama ya, teman-teman. Jadi jangan meniru pola-pola studio yang sebelumnya, yang misalnya Anda benar-benar meniru ya, misalnya benar-benar meniru pola desain dari misalnya Pinterest lah, atau dari
desain-desain orang dan lain sebagainya. Nah, untuk Studio 5 dan TA ini dituntut sebenarnya Anda sudah menguasai semua prinsip, teori, dan standar desain itu ya, tanpa harus diarahkan oleh dosen lagi. Ya, kemudian yang menjadi penilaian utama adalah kreativitas dan inovasi desain itu sendiri ya. Bagaimana Anda bisa melahirkan desain-desain yang unik, yang berbeda, yang punya nilai kreativitas dan nilai kebaruan dan lain sebagainya. Itu yang dituntut ya. Nah, jadi bukan asal comot desain orang lain dan menganggap itu nanti desain kita. Nah, itu nanti juga hati-hati ya. Nanti sejauh apa misalnya ketika Anda mendapatkan gambar kerja dari TA, dari project, itu sejauh apa Anda meniru pola dari gambar kerja yang Anda dapatkan itu. Ya. Nah, itu konsultasikan dengan dosen kelas ya. Hati-hati terhadap itu ya, pola-pola yang Anda akan pertahankan atau akan Anda bawa dalam desain, padahal itu adalah desain orang lain yang Anda bawa sebagai desain Anda sendiri. Ya, jadi intinya plagiat itu bukan hanya pada penulisan, tapi bisa juga pada desain dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya ada contoh sederhana aja, ketika kita mengambil studi image dari Google, dari Pinterest gitu ya. Nah, Anda ketika mencantumkan di dalam laporannya itu harus mencantumkan sumbernya dengan jelas ya, dari Google, diakses kapan dan lain sebagainya ya. Walaupun itu di Google itu sudah misalnya sudah menjadi peruntukan umum dan lain sebagainya ya, tetap aja kita punya etika dalam mengutip tulisan maupun gambar yang ada di laporan kita ya. Nah, ini ada klasifikasi plagiarisme ya. Klasifikasi plagiarisme itu dari segi substansi yang dicuri gitu ya. Kemudian dari segi kesengajaan, lalu dari segi volume atau proporsi yang diambil gitu ya. Nah, itu juga yang seperti saya bahas tadi ya, dari berapa banyak sih yang diambil tulisannya atau gambarnya ya. Kemudian dari substansinya juga apa sih yang dicuri. Nah, itu juga tanpa ada sumber-sumber yang kita cantumkan ya. Kemudian dari pola pencuriannya ya, misalnya dalam penulisan gitu ya, bisa jadi kita mengutip beberapa paragraf atau tulisan, tapi kita seling-selingi gitu ya dengan kalimat yang lain, atau merubah kalimatnya dari kalimat efektif menjadi kalimat yang tidak efektif dan lain sebagainya. Nah, itu kan cara-cara kita merubah pola tulisan yang sebenarnya nggak berubah sama sekali gitu ya, masih tetap mengandung pola tulisan aslinya gitu. Nah, itu hati-hati ya. Tetap kenapa sih nggak kita cantumkan saja sumbernya ya? Semakin banyak sumber pada laporan ilmiah kalian itu semakin baik ya. Tapi bukan semuanya nanti laporan kalian itu mengandung unsur copy paste, tidak. Tapi kita bisa menyimpulkan beberapa pendapat dari banyak orang gitu ya, lalu kita jadikan satu. Nah, itu kan bukti bahwa kita banyak membaca gitu ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan atau menambahkan dengan argumen kita sendiri mengenai pendapat-pendapat itu. Nah, bagaimana kita merunutkan ya, membuat segala hal itu sistematis, baik itu dalam penulisan. Nah, itu menjadi nilai tersendiri ya untuk menghasilkan proposal yang baik ya, laporan proposal Anda yang baik gitu. Nah, begitu juga dengan proses desain ya. Kalau Anda bisa mengurutkan atau merunutkan dengan baik tahapan-tahapan di dalam desain Anda, ya, artinya dari awal Anda mengenali proyek itu sampai dengan Anda menganalisisnya, membuat program desainnya dan lain sebagainya, Anda akan melihat benang merah yang jelas ya,
dan seperti apa arah desain Anda itu akan juga terkait dengan hal itu, ya. Oke. Kemudian autoplagiarisme tadi ya juga termasuk klasifikasi dalam plagiat. Nah ini nanti ini dibaca ya, atau nanti akan saya berikan materinya. Jadi autoplagiarisme atau self plagiarisme itu seperti apa, ya? Yang pastinya karya sendiri yang sudah pernah diterbitkan, ya. Kemudian tapi dianggap plagiarisme ini ringan gitu ya, tapi tetap saja kita kalau misalnya untuk dosen ya, untuk memperoleh kumnya ya, kum atau untuk mengurus mengurus kenaikan ini ya, kenaikan di pengajar itu ada kenaikan jabatan dan lain sebagainya ya, kenaikan golongan gitu, pangkat golongan dosen. Nah itu akan dianggap tidak bisa dijadikan referensi dan tidak akan mendapatkan nilai kum bagi dosen tersebut gitu ya. Nah sama juga sebenarnya dengan kalian ya, jadi ya biasakan untuk untuk tetap mencantumkan sumber itu secara ya selayaknya ya, apa yang kita kutip gitu, baik itu dari tulisan orang lain maupun tulisan kita sendiri. Jadi tetap dicantumkan sumbernya. Nah ini tindakan-tindakan plagiarisme, nanti silakan baca sendiri ya. Ini banyak apa aja sih. Nah, kapan tidak perlu menuliskan sumber referensi, ya? Nah, kita ada beberapa hal ya, misalnya seperti apa sih yang terkait dengan common knowledge gitu ya. Jadi informasi yang sudah diketahui oleh semua orang gitu ya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam lingkup bidang ilmu desain interior. Tapi hati-hati ya, untuk lebih amannya ya, tetap kalian mencantumkan sumber. Bisa jadi common knowledge itu banyak dibahas oleh orang lain dan masuk dalam pembahasan hal-hal sederhana lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun ya yang spesifik pada bidang ilmu kita yaitu desain interior, itu sebenarnya masih banyak istilah-istilah yang belum umum gitu ya. Jadi hati-hati juga misalnya mengenai pengertian bahwa lingkup interior design itu adalah dinding, langit-langit, lantai, ruangnya misalnya gitu. Itu siapa sih yang menyatakan pertama kali gitu ya? Atau ada yang misalnya lingkup imajiner dan lain sebagainya. Nah itu kan walaupun secara umum kita tahu, tapi tetap saja harus kita mengutipnya ya kembali dari orang lain supaya kita punya dasar yang jelas gitu ya. Ataupun ada beberapa pendapat yang sama, kita bisa menuliskannya atau menyimpulkannya secara bersama-sama. Kemudian kapan tidak perlu menuliskan referensi ya, ketika kita menceritakan pengalaman sendiri ya teman-teman ya, misalnya dari pengalaman Anda yang Anda alami ketika melakukan survei ya. Nah itu kan sebenarnya hasil survei, apa yang kalian lihat, apa yang Anda observasi, apa yang Anda tanyakan, itu kan dari hasil Anda sendiri. Nah itu tidak di dalam laporan kalian sebenarnya tidak perlu mencantumkan sumber, atau misalnya biasanya orang mencantumkan tuh sumber penulis, sumbernya adalah penulis ya, jelas bahwa laporan itu atas nama Anda ya, tidak perlu mencantumkan sumber atau laporan atau artikel itu atas nama Anda langsung, tidak perlu mencantumkan sumbernya adalah penulis gitu ya.
Jadi jelas itu adalah hasil Anda sendiri. Dari pengalaman atau menceritakan pikiran, ya hasil observasi, dan fakta-fakta yang diterima oleh semua orang itu sama dengan common knowledge ya. Kemudian apalagi ketika menuliskan kesimpulan nanti di bagian bab 5 ya, kesimpulan itu ya pastinya tidak ada lagi sumber referensi yang Anda tuliskan di situ. Itu walaupun dari banyak hal yang Anda simpulkan ya dari pekerjaan Anda sendiri. Nah, itu adalah penyimpulan Anda sendiri ya, kesimpulan yang Anda buat sendiri, jadi tidak perlu disertakan sumber ya, apalagi untuk bab 5 terutama nanti kesimpulan dan saran ya. Oke, ini common knowledge tadi ya. Nah, ini sumber pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan yang kita ketahui misalnya dari agama, dari manapun itu ya, itu juga pastinya kita punya etika untuk mencantumkannya juga ya, dari Al-Quran, hadis, dari Bible dan lain sebagainya ya, kita punya etika untuk mencantumkan juga. Jadi sumber-sumber pengetahuan ini tidak semua menjadi pengetahuan yang sifatnya umum atau common knowledge tadi yang tidak harus mencantumkan sumber referensi ya. Nah, tetap kita untuk beberapa hal ya, misalnya yang terkait dengan pembahasan kita harus mencantumkan sumber referensinya. Nah, ini yang kita bahas di penulisan ilmiah juga mengenai jenis kutipan dan kaedahnya ya, atau bagaimana aturan penulisan kutipannya, ada yang secara langsung maupun ada yang secara tidak langsung gitu ya. Ide, gagasan atau tulisan yang secara tidak langsung kita kutip gitu ya. Nah, tapi tetap harus dipakai sumbernya. Kalau kita langsung mengutipkannya dengan kalimat atau paragraf aslinya, nah itu harus dipakai tanda kutip ya. Kemudian kalau misalnya kita menuliskannya kembali dengan bahasa kita, nah itu tidak perlu pakai tanda kutip, tapi tetap sumbernya harus kita cantumkan. Nah, ini dari beberapa contoh yang sudah saya berikan di materi penulisan ilmiah ya, mengenai bagaimana mengutip kalimat, sepenggal kalimat gitu ya, yang langsung kita kutip dari kalimat aslinya ya. Nah, itu buka tanda kutipnya, lalu di akhir mungkin Anda bisa jelaskan dulu ya seperti apa kutipan ini berkaitan dengan pembahasan Anda di awal maupun di akhir ya. Lalu nanti akhiri dengan sumbernya ya. Sumber ini nama belakang, lalu tahun, kapan tulisan itu diterbitkan, lalu kalau lebih detail lagi sertakan dengan nomor halamannya ya. Ataupun mengutip satu paragraf boleh, tapi jangan paragraf yang besar mungkin ya, tapi paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat yang memang ketika kita menuliskannya langsung itu sepertinya akan ini ya, akan aneh gitu ya. Nah, kita langsung saja mengutipkannya berdasarkan kalimat atau paragraf aslinya. Nah, itu Anda bisa bedakan rataksinya ya dari laporan Anda. Lalu tetap nanti di akhir diberikan sumbernya. Anda jelaskan dulu pembahasan di dalam paragraf ini mengenai apa. Kemudian Anda juga bisa mengutip pada buku orang lain yang mengutip dari sumber yang Anda ingin kutip gitu ya. Tapi sertakan juga buku atau artikel orang tersebut ya, misalnya dalam Samani dan Haryanto ini, dan sumber aslinya yaitu dari Hawas gitu ya, mengemukakan bahwa bla 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 gitu ya, maupun itu bisa dikutip langsung ataupun tidak langsung seperti penjelasan saya di awal.
Nah, ini juga seperti itu ya, Gafar di dalam Karta Dinata gitu ya, menjelaskan tentang apa gitu ya. Silakan tadi pengutipan cara tidak langsung yang kita kutip lewat penulisan orang lain gitu ya. Sumber aslinya kita kutip dari tulisan orang lain. Nah, itu harus disebutkan jadi kita bukan hanya melihat sumber awalnya saja, tapi kita melihat yang menuliskan sumber itu juga siapa, dan harus kita cantumkan juga gitu ya, nama, tahun penerbitan, dan di halaman berapa gitu kalau lebih spesifiknya. Atau pada contoh yang paling bawah ini kita bisa menyimpulkan beberapa pendapat. Nah, ini sebenarnya cara mengutip yang lebih baik ya. Kita bisa menyimpulkan dari banyak pendapat orang, misalnya seperti Shafe, Emilia, dan Moore ini, dari 3 pendapat orang mengenai suatu hal gitu ya. Nah, itu kita simpulkan lagi dengan bahasa kita ya, berbeda dengan tulisan aslinya. Nah, itu Anda cantumkan supaya yang punya ide atau gagasan seperti ini. Anda tuliskan lagi dengan bahasa Anda sesuai dengan penulisan ilmiah ya. Nah, itu lebih baik seperti ini ya. Berarti Anda banyak membaca dan bisa menyimpulkan beberapa hal. Nah, kemudian kita masuk ke materi parafrase ya. Parafrase ini adalah nah, ini sebenarnya kegiatan atau metode yang harus banyak kalian lakukan ya. Jadi supaya menghindari plagiarisme itu ya. Supaya nanti ketika Anda cek plagiarisme pada aplikasi Turnitin atau Authenticated, prosentase similarity-nya tuh bisa kecil gitu ya. Karena Anda menulis ulang kembali dengan bahasa Anda gitu ya, tapi sesuaikan dengan penulisan ilmiah juga mengenai pendapat, ide atau penulisan orang lain. Nah, itulah parafrase ya. Tapi tetap di akhir harus dicantumkan sumbernya ya, sumber siapa yang mempunyai ide, gagasan atau penulisan itu yang kita tulis kembali dalam bahasa kita. Jadi parafrase itu adalah menggunakan ide orang lain tetapi ditulis dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Tetap harus menuliskan sumber referensi. Parafrase adalah cara penulisan yang sering dipakai dan harus dikuasai dalam menulis skripsi, paper, artikel ilmiah, termasuklah itu laporan tugas akhir yang sedang kita kerjakan sekarang ya dalam seminar ini. Nah, ini ada ini ya uraian mengenai parafrase itu apa sih? Nah, dia membandingkan parafrase dengan ringkasan atau summary ya. Nah, pastinya berbeda ya. Kalau saya bilang parafrase itu adalah cara atau metode untuk menghindari plagiarisme ya, dengan mengulang kembali apa yang kita baca, apa yang kita dengar dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu disamakan dengan atau disandingkan dengan ringkasan gitu ya. Tapi berbeda ya. Parafrase itu bukan ringkasan atau summary. Ya, parafrase itu bukan penyimpulan ya. Nah, ini dijelaskan, coba kalian baca. A summary is an abridged version of the original text. Yang biasanya digunakan menggunakan kata sendiri ya. Summary itu adalah versi yang lebih singkat dari suatu kalimat aslinya ya. Dan sama seperti parafrase memakai kalimat kita sendiri juga ya. Kemudian lalu dijelaskan, dibandingkan lagi dengan parafrase. Parafrase can be shorter or longer than the original text. Nah, parafrase itu dia bisa singkat atau lebih panjang dari kalimat asli, dari penulisan asli. Nah, gitu. Jadi berbeda ya.
Kalau summary atau ringkasan kan biasanya lebih singkat, lebih pendek daripada kalimat aslinya, ya, atau penulisan aslinya, ya. Tapi parafrase ini bukan summary, dia bisa lebih singkat, tapi juga bisa lebih panjang, lebih detail dan lain sebagainya, ya. Kemudian a summary element details, example and supporting point. Jadi summary atau ringkasan itu kan biasanya dia tidak melibatkan detail, contoh-contoh dan pointer-pointer yang penting gitu ya. Nah, berbeda dengan parafrase ya. Parafrase itu dia pastinya mengikutkan detail-detail, contoh-contoh dan pointer-pointer yang penting yang bisa jadi Anda tambahkan dari deskripsi orang lain ya untuk menjelaskan kalimat asli ya, atau penulisan asli yang Anda dapatkan itu ya. Jadi parafrase itu sebenarnya bisa Anda gabungkan dengan pendapat orang lain. Jadi nanti sumbernya akan banyak seperti Anda cantumkan di sini, di yang contoh penulisan yang di bagian bawah ini, gitu ya. Ini bisa jadi summary dari beberapa pendapat atau bisa jadi dia merupakan parafrase dari beberapa pendapat yang Anda tuliskan dalam bahasa sendiri. Jadi parafrase itu bisa lebih singkat atau lebih detail. Kalau ringkasan pastinya dia lebih singkat gitu ya. Kemudian terakhir paraphrase describe the original text in different words. Nah, sama seperti ringkasan ya. It doesn't omit details. Jadi dia tidak mengindahkan detail, dia melibatkan detail-detail, example dan pointer-pointer penting di dalam uraiannya. Gitu. Itu yang membedakan parafrase dengan ringkasan. Jadi parafrase ini adalah kegiatan yang harus atau metode yang harus kalian kuasai untuk menghindari plagiarisme gitu. Nah, bagaimana latihannya? Nah, seperti ini aja. Ketika Anda membaca artikel yang biasanya berisi 7 halaman gitu ya. Nah, coba Anda latih untuk membacanya. Membacanya mungkin sekali, 2 kali lah ya, sampai 3 kali baru paham mengenai beberapa hal item-item penting ya pada artikel tersebut. Atau nggak usah 7 halaman deh, 1 halaman saja ya. Anda membaca bagian dari artikel itu 1 halaman saja, lalu Anda mengerti apa yang menjadi ide utama atau poin-poin penting dalam artikel tersebut. Lalu kemudian Anda tutup halaman yang Anda baca itu ya, kemudian Anda latih. Anda ketik, buka Word baru ya, Anda ketik kembali apa yang menjadi ide-ide utama pada penulisan itu ya, 1 halaman saja ya. Nah, itu akan melatih Anda untuk menerapkan metode parafrase ini. Dan ingat, parafrase itu penjelasannya bisa lebih panjang ya. Anda bisa menambahkan pengalaman Anda sendiri, memasukkan argumen Anda, atau bisa menambahkan dari pengalaman orang lain, atau menambahkan sumber-sumber yang bisa menjelaskan lebih detail apa yang menjadi penulisan utama tadi gitu ya. Jadi latihannya seperti itu ya. Misalnya kita membaca artikel beberapa halaman, 2-3 halaman, lalu kita membacanya beberapa kali pastinya ya, sampai biasa ya. Kalau misalnya tidak biasa membaca atau bagaimana ya, beberapa kali Anda baca, lalu Anda tutup artikel itu, lalu Anda berusaha mengingat kembali apa yang menjadi ide utama pada penulisan itu. Nah, lalu Anda tuliskan kembali dengan bahasa Anda. Nah, menuliskan dalam penulisan ilmiah ini jangan takut ya, jangan nanti saya takut gitu menuliskannya apa yang saya ucapkan atau secara verbal itu nanti menjadi tulisan. Itu sering terjadi ya. Nah, tapi nanti pelan-pelan Anda review lagi semua tulisan Anda, lalu Anda lihat mana kalimat atau tulisan yang belum menjadi kalimat yang efektif ya. Nah, itu Anda perbaiki lagi. Jadi
sama seperti desain ya, tulisan dan desain itu perlu kita sering lakukan review ya. Apa yang belum pas, apa yang belum nyambung antara paragraf dengan paragraf yang lainnya, kalimat-kalimat yang belum efektif dan lain sebagainya. Mungkin kalimat yang banyak keterangannya, yang saya bilang kemarin yang kalimat yang bersayap gitu. Nah itu usahakan membuat kalimat efektif sesuai dengan SPOK-nya gitu ya. Lalu kalau Anda ada penjelasan lain mengenai hal itu, buat kalimat yang baru gitu ya. Nah itu seperti itu aja, ikuti sehingga menjadi satu paragraf dengan ide atau gagasan utamanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ketika menulis itu jangan ragu, tuliskan saja dulu apa yang ada Anda uraikan, misalnya terkait dengan data-data Anda, tuliskan saja, lalu kemudian Anda review kembali tulisan itu. Jadi perlu direview ya, lalu perlu dilihat beberapa sumber yang mungkin Anda lupa untuk mencantumkannya. Kemudian mungkin misalnya sumber itu bisa Anda parafrasekan atau seperti apa, tapi tetap ya sumber itu tetap dicantumkan ya teman-teman ya. Jadi parafrase itu sama seperti contoh mencantumkan kutipan ini ya. Jadi tetap di belakang itu ya. Jadi sebenarnya yang bagian akhir ini adalah parafrase, baik itu secara singkat maupun secara uraian panjangnya ya dalam bahasa kita sendiri ya, menyimpulkan atau ini mungkin penulisan penjelasan yang lebih detail ya mengenai beberapa pendapat, dan ini kita tuliskan kembali dalam tulisan kita. Jadi ini bisa ditiru ya. Jadi parafrase itu tetap mencantumkan sumber di akhir ya, walaupun memakai bahasa kalian sendiri, karena ide, gagasan dan penulisannya sumbernya itu dari orang lain, dan tetap etikanya harus mencantumkan sumbernya ya. Oke, ada pertanyaan untuk plagiarisme dan metode parafrase? Ada pertanyaan? Nah, kemudian penulisan daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka ini juga penting ya. Waktu itu tadi saya bilang harus ada daftar pustaka di proposal. Jadi minimal 15 lah ya, 15. Lebih dari itu sangat boleh sekali gitu ya. Jadi sumbernya harus dari buku, koran, artikel, dan lain sebagainya. Dari internet juga bisa ya, asalkan internetnya jelas dari beberapa sumber yang bisa ini ya dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah ini penulisannya sesuai dengan daftar pustaka itu sesuai dengan American Psychological Association atau apa. Jadi penulisannya sama sebenarnya ya untuk buku, artikel. Jadi nama belakang orang, lalu tahun, kemudian judulnya, lalu di belakangnya baru penerbitnya gitu. Ini sama juga untuk artikel juga seperti itu. Nama orang, tahun, judulnya dibuat italic judulnya, lalu jurnalnya apa, pada halaman berapa, lalu kode jurnalnya ya. Seperti inilah ya, misalnya idealog ini gitu ya, saya klik gitu ya. Nah, kalian sebenarnya kalau di jurnal-jurnal kayak gini, tinggal mencari jurnal bereputasi yang punya cara untuk kita mengutip gitu ya untuk daftar pustakanya. Nah, ini di sini kalian bisa mendownload PDF-nya ya, di jurnal ini ada PDF-nya. Ini walaupun abstraknya berbahasa Inggris, tapi artikelnya masih berbahasa Indonesia ya. Nah, ini how to cite, bagaimana mensitasi. Nah, ini formatnya ada banyak macam ya, ada ABNT, ada apa, BibTeX dan lain sebagainya. Nah, pilih aja apa yang sesuai dengan bidang ilmu humaniora ya. Nah, apa ini, lalu ini tinggal di copy paste aja nih. Ini bagian ini. Nah, ini jadi daftar pustaka kalian. Copy paste. Ini untuk daftar pustaka ya, boleh di copy paste di bagian akhir. Nah, lalu cari
daftar pustaka yang lain, referensi yang lain. Tapi di PDF ini Anda citasinya di mana? Bagian daftar pustaka ini citasinya di mana harus ada di penulisan laporannya, ya. Ya mau nggak mau Anda harus download PDF ini. Anda baca dulu, lalu apa yang Anda butuhkan dari artikel ini, gitu, ya, teman-teman ya. Gampang ya. Ini untuk daftar pustaka. Sumber internet juga ada di sini. Nah, ini Anda bisa tuliskan seperti apa. Yang penting nanti di akhir harus jelas alamat laman internetnya www apa gitu ya. Atau diakses jam berapa dan tahun kapan gitu ya, tanggal berapa, itu juga penting untuk internet. Oke, demikian materi plagiarisme. Ada pertanyaan? Ini materinya akan saya share ya. Ada pertanyaan nggak? Minggu depan kita akan fokus di penulisan itu ya. Bu, saya mau nanya Iya. Mau nanya apa, Dandi? terkait daftar pustaka. Mm-mm. Tadi kan Ibu bilang sumber internet boleh dipakai kan, Bu? Boleh. Tapi baiknya maksimal tuh berapa, atau boleh kayak kan tadi minimalnya 15. Kalau misalnya Daftar sumber, pustakanya. ya, Ya. kalau misalnya sumber internetnya itu ada jumlahnya ada eh, 10 gitu, terus yang dari artikel atau dari jurnal tuh jumlahnya 5, kayak gitu boleh nggak, Bu? Sebenarnya nggak dibatasi sih. Misalnya dari internet harus lebih sedikit. Kan intinya kan Anda mendapatkan referensi itu kan dari buku, yang seperti saya bilang tadi, dari koran juga boleh, dari fenomena yang terjadi di sekeliling Anda, yang terkait dengan interior gitu ya, dari artikel dan dari internet. Nah, internet ini sumbernya dari mana yang dan didapatkan? Dari web-web apa gitu, web-web resmikah gitu ya, atau dari blogspot yang tidak jelas, hati-hati ya kalau dari blogspot ya. Nah, sumber-sumber dari internet itu biasanya banyak juga yang dari artikel ya. Artikel itu sebenarnya sumbernya dari online juga ya, ada yang online, ada jurnal yang online seperti jurnal jurnal dialog tadi itu online juga gitu ya. Jadi kalau artikel online itu sebenarnya langsung aja Anda kategorikan itu sebagai artikel dari jurnal gitu. Nah, misalnya kalau dari sumber internet yang lain, misalnya dari web-web misalnya pemerintah atau apa, nah itu boleh, silakan dicantumkan misalnya pendapat orang mengenai fenomena tertentu untuk proyek Anda gitu, itu boleh. Mengenai banyaknya sebenarnya nggak diatur dan tapi lebih baik Anda mencari referensi dari buku dan artikel yang memang berbasis ilmiah. Karena yang kita tulis ini kan laporan ilmiah juga ya, walaupun ya hanya sebagai pengantar tugas akhir atau gambar kerja atau desain kalian ya, tapi kan dalam bentuk format ilmiah. Yang kita tuliskan laporan ilmiah, ya tentunya dasarnya harus punya dasar yang baik, bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya, dan juga dalam prosesnya itu sudah dibuktikan ya, baik itu dalam penelitian-penelitian yang memang punya standar yang baik gitu, seperti itu ya. Kalau misalnya berita-berita yang terkait dengan koran, yang pada koran, atau misalnya berita-berita yang disampaikan dari web pemerintah, itu sebenarnya boleh ya, dari misalnya apa yang menjadi fenomena atau aturan yang sedang berlaku sekarang, itu boleh dan seperti itu. Paham ya? Terima Dan kasih, Bu. ya, oke. Paham, Bu. Jadi sebenarnya nggak terbatas, tapi lebih baik Anda mengacunya tetap dari referensi ilmiah dari buku, artikel, dan lain sebagainya. Jurnal-jurnal itu sebenarnya online juga, yang saya tadi jelaskan, dialog itu online, tapi Anda kategorikan sebagai artikel nantinya. Ada yang lain lagi? Mau bertanya?
Ada yang lain lagi? Ini filenya saya berikan ya. Mana nih? File plagiarismenya nanti template-nya akan saya susul ya. Oke, sudah saya berikan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, minggu depan saya tunggu ya draft untuk bab 1, 2, dan 3-nya. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti kita bahas, kita buka masing-masing laporan kalian dan yang lainnya. Ketika saya membahas satu orang, yang lainnya juga bisa membuka bab-babnya supaya kita bisa bahas ya. Kita bisa luruskan beberapa hal berdasarkan panduan penulisan TA yang sudah saya berikan. Gitu, misalnya apa terkait dengan penulisan fenomena, identifikasi masalah misalnya, ataupun uraian mengenai standarisasi seperti apa sih membuatnya runut, atau bagaimana uraian mengenai studi banding dan lain sebagainya, bagaimana membuatnya lebih padat gitu ya, tidak terlalu banyak hal-hal yang diulang-ulang misalnya ya. Nah itu nanti akan kita jelaskan, dan yang lainnya walaupun saya membahas satu orang sama, format penulisannya akan sama. Oke. Jadi minggu depan persiapkan untuk draft bab 1, 2, dan 3 sebenarnya itu sudah selesai ya. Itu sudah menjadi proposal TA. Jadi persiapkan itu, baru kita membahas hal-hal detailnya. Misalnya ada beberapa esensi yang belum jelas juga, nanti kita bahas. Oke. Si template-nya akan saya susul ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Dengan draft proposal kalian ya, bab 1, 2, 3 udah selesai. Oke? Setuju ya sama tugas-tugas yang lainnya? Untuk Setuju, proses Bu. Anda itu dilengkapi ya. Ya, tugas mengenai teori, pengumpulan artikel, resume-resumenya, sama apa lagi? Udah itu aja. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya yang udah hadir. Semoga semuanya menyimak walaupun off cam semua ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sudah ada yang screenshot? Coba SS dong. Bantu SS. Dan sudah ya? Baik, Bu. Oke, nanti di-share di WA group ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Usahakan nanti kalau bilang ya sama teman-teman yang lain ya. Jadi draft proposal 1, 2, 3 itu sudah selesai minggu depan. Walaupun masih banyak yang bolong-bolong, nanti kita sampai dengan akhir minggu akan pelan-pelan kita isi ya bersama. Ya, karena kita kan jumlahnya banyak nih ya. Nah, kita pelan-pelan akan isi bersama secara online ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.